Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 mata kuliah Geografi, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Al-Zaitun di Indonesia akan menjelaskan hasil miniatur buatan kelompok kami dan kita sama-sama belajar tentang prinsip dasar geografi. Langsung saja ke pembahasannya. Nah, seperti kalian lihat, ini adalah miniatur hasil kelompok kami. Walaupun tidak begitu besar dan rinci, di sini kita akan belajar membayangkan dari miniatur yang kecil dapat menjadi lebih besar dengan imajinasi kita masing-masing. Nah, coba kalian lihat di pojok kanan atas itu terdapat gambar rumah. Nah, gambar rumah itu ibaratkan sebuah desa yang banyak rumah serta penduduknya. Nah, di tengah itu terdapat tempat ibadah para warga desa melakukan ibadahnya masing-masing. Nah, di pojok kiri paling atas itu menggambarkan lingkungan sekolah. Jadi di setiap desa pastinya memiliki tempat sekolah masing-masing. Nah, kemudian yang terlihat rumput-rumput itu adalah suasana persawahan yang sudah akan mulai memanen hasil pertanian para warga. Nah, di sini terlihat sebuah masjid yang dekat dengan permukiman para warga. Nah, tahu nggak teman-teman, kenapa masjid diletakkan dekat dengan pemukiman warga? Nah, alasannya supaya masyarakat dapat mengakses tempat ibadah dengan mudah. Karena masjid termasuk salah satu tempat yang sering terjadi proses interaksi antara masyarakat sekitar. Teman-teman tahu nggak alasan kenapa di setiap desa di depan rumah pasti selalu ada lahan persawahan? Karena sebagian besar profesi di desa adalah seorang petani. Jadi banyak masyarakat di desa memilih menjadi seorang petani karena di sana masih terdapat banyak sekali lahan persawahan untuk ditanami berbagai tumbuh-tumbuhan seperti padi, cabai, bawang dan lain sebagainya. Tetapi mayoritas petani masih menanam padi karena padi lebih banyak menghasilkan keuntungan daripada produk lain. Oke teman-teman, sekarang kita fokus kepada miniatur jalan raya ini. Walaupun tidak terlihat besar, itu bisa menggambarkan kita bahwa di setiap desa pasti memiliki fasilitas jalan raya yang dikelola oleh pemerintah. Nah, jadi pemerintah memiliki tugas untuk memperbaiki dan menyediakan jalan raya untuk akses masyarakat. Jadi kesimpulannya dari pembahasan kita kali ini, dengan melihat dan mempelajari miniatur desa ini, kita jadi bisa mengenal berbagai unsur-unsur lingkungan sekitar dan memahami hubungan antara manusia dengan alam, serta sama-sama belajar bagaimana kehidupan di desa diatur secara geografis. Nah, melalui miniatur ini kita tidak hanya melihat bentuk desa, tetapi kita juga belajar bagaimana lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia dan bagaimana manusia mampu beradaptasi dan bekerja sama dengan lingkungan alam. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang miniatur dan penjelasannya. Sekarang saya akan mempresentasikan lagi materi saya dengan judul Prinsip dan Pendekatan Geografi dalam Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, selanjutnya ada tujuan. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, mampu memahami prinsip dasar geografi, lokasi, tempat interaksi, pergerakan dan wilayah. Yang kedua, mampu memahami pendekatan pembelajaran geografi berbasis eksplorasi dan pengalaman langsung. Yang ketiga, mampu mengaitkan konsep geografi dengan konteks pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah. Next.
Yang pertama ada prinsip geografi. Prinsip-prinsip dasar geografi merupakan fondasi penting dalam memahami berbagai fenomena alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita. Dalam konteks pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah, pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini membantu siswa mengenal dan menjelaskan lingkungan tempat tinggal mereka, baik dari segi lokasi, kondisi fisik, hingga hubungan antar wilayah. Melalui pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa, prinsip-prinsip geografi seperti lokasi, tempat, interaksi, pergerakan, dan wilayah dapat diajarkan dengan cara kontekstual dan menyenangkan. Dengan demikian, pembelajaran geografi tidak hanya menjadi hafalan suatu konsep, tetapi juga pengalaman nyata yang menumbuhkan kesadaran lingkungan dan keterampilan berpikir spasial sejak dini. Next, selanjutnya ada prinsip lokasi. Prinsip lokasi dalam geografi menekankan kepada pentingnya mengetahui di mana suatu tempat berada, baik secara absolut maupun relatif. Lokasi absolut merujuk kepada posisi yang tetap dan dapat diukur secara matematis, misalnya dengan koordinat garis lintang dan bujur. Sedangkan lokasi relatif lebih fleksibel dan bergantung kepada hubungan tempat tersebut dengan tempat lain. Nah, dalam pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah, siswa ini dapat diajak memahami lokasi melalui kegiatan sederhana seperti menggambar denah kelas ataupun menunjukkan posisi rumah mereka terhadap sekolah ataupun masjid. Nah, pemahaman tentang lokasi ini membantu para siswa mengenal orientasi ruang serta melatih kemampuan mereka dalam membaca dan memahami peta secara bertahap yang menjadi dasar dari keterampilan geografi lanjutan. Next, selanjutnya ada prinsip tempat. Prinsip tempat dalam geografi berkaitan dengan karakteristik unik yang dimiliki oleh suatu lokasi, baik yang bersifat fisik maupun sosial. Karakteristik fisik meliputi bentuk lahan, iklim, jenis tanah, dan flora fauna. Sementara karakteristik sosial mencakup budaya, bahasa, mata pencaharian, serta kehidupan masyarakat. Dalam pembelajaran di tingkat Madrasah Ibtidaiyah, prinsip ini dapat dikenal melalui pengamatan langsung terhadap lingkungan sekitar siswa, seperti perbedaan antara daerah pegunungan dan daratan rendah, jenis rumah yang ada di desa mereka, atau kebiasaan masyarakat setempat. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar mengenali tempat secara visual, tetapi juga memahami makna dan fungsi tempat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan dan kebanggaannya terhadap daerah asalnya. Next, ada prinsip interaksi dan interdependensi. Prinsip interaksi dan interdependensi dalam geografi menekankan bahwa tidak ada tempat atau wilayah yang berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dan saling bergantung satu sama lain. Nah, interaksi ini dapat terjadi melalui pertukaran barang, jasa, informasi, maupun perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya. Contoh konkret yang bisa diamati oleh siswa di Madrasah Ibtidaiyah adalah bagaimana hasil pertanian dari desa mereka dijual ke pasar di kota, ataupun bagaimana mereka mendapatkan bahan makanan dari luar daerah. Nah, guru dapat memfasilitasi pembelajaran ini dengan mengajak siswa ini berdiskusi tentang peran keluarga mereka dalam rantai interaksi ekonomi ataupun sosial di lingkungan sekitar. Dengan memahami prinsip ini, siswa akan menyadari bahwa hubungan antara wilayah menciptakan kerjasama dan ketergantungan yang penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Next, ada prinsip pergerakan. Prinsip pergerakan dalam geografi ini mengacu kepada mobilitas manusia, barang, dan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Pergerakan ini bisa bersifat fisik seperti migrasi penduduk, distribusi barang kebutuhan pokok, maupun pergerakan non-fisik seperti penyebaran informasi melalui media. Nah, di tingkat Madrasah Ibtidaiyah, prinsip ini dapat dikenalkan melalui kegiatan mengamati rute perjalanan siswa ke sekolah, kendaraan yang digunakan, serta bagaimana informasi tersebar melalui televisi ataupun gawai. Kegiatan ini membantu siswa dalam memahami bahwa kehidupan sehari-hari ini sangat dipengaruhi
oleh arus pergerakan yang terjadi di sekitar mereka. Dengan demikian, siswa ini tidak hanya mengenal konsep mobilitas, tetapi juga belajar menilai dampaknya terhadap lingkungan, seperti kemacetan, pencemaran, ataupun perubahan budaya akibat interaksi antar daerah. Next, ada prinsip wilayah. Prinsip wilayah dalam geografi merujuk kepada pengelompokan suatu area berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu, baik secara fisik, sosial, maupun fungsional. Nah, wilayah ini dibedakan menjadi wilayah formal, seperti daerah pertanian, pegunungan, atau pesisir yang memiliki kesamaan alamiah, dan wilayah fungsional, seperti wilayah administrasi, desa atau kecamatan, atau wilayah pelayanan, pasar, sekolah, rumah sakit. Dalam pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah, prinsip ini dapat dikenalkan melalui kegiatan menggambar peta desa, mengkelompokkan daerah berdasarkan jenis kegiatan ekonomi masyarakat, ataupun memahami pembagian wilayah kerja pemerintahan lokal. Nah, dengan mengenalkan konsep wilayah sejak dini, siswa belajar bahwa dunia di sekitarnya tidak bersifat acak, melainkan tersusun secara sistematis sesuai fungsi dan karakteristik masing-masing bagian, sehingga memudahkan dalam mengenal dan mengelola ruang secara bijak. Oke, next ada pendekatan eksplorasi dan pengalaman. Nah, pendekatan eksplorasi dan pengalaman langsung dalam pembelajaran geografi ini menekankan kepada keterlibatan aktif siswa dalam mengamati, meneliti, dan mengalami langsung fenomena geografi di lingkungan sekitarnya. Pendekatan ini sangat sesuai untuk siswa di Madrasah Ibtidaiyah yang berbeda-beda pada tahap konkret operasional, di mana mereka ini lebih mudah memahami konsep melalui aktivitas nyata daripada teori abstrak. Nah, guru dapat merancang kegiatan pembelajaran yang membawa siswa keluar kelas, seperti mengamati jenis tanah di halaman sekolah, mencatat arah mata angin, ataupun mempelajari aliran sungai di dekat desa mereka. Pengalaman-pengalaman ini membuat siswa lebih mudah memahami prinsip-prinsip geografi karena mereka langsung melihat dan merasakan konteksnya. Selain meningkatkan pemahaman, pendekatan ini juga menumbuhkan rasa ingin tahu, keterampilan observasi, dan kepeduliannya terhadap lingkungan sejak usia dini. Nah, next ada contoh kegiatan eksplorasi. Nah, dalam menerapkan pendekatan eksploratif dan berbasis pengalaman langsung, guru dapat merancang berbagai kegiatan yang sederhana namun bermakna bagi siswa sesuai dengan konteks lokal. Misalnya, siswa diajak melakukan kunjungan ke sawah untuk mengamati proses pertanian, kemudian ke pasar tradisional untuk mengenali interaksi sosial dan ekonomi di sana, ataupun ke sungai terdekat untuk mempelajari aliran air dan ekosistemnya. Nah, kegiatan lain yang bisa dilakukan adalah mengamati cuaca harian dan mencatatnya dalam jurnal ataupun buku masing-masing, membuat peta lingkungan rumah, atau memotret perubahan lingkungan di sekitar sekolah. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya melatih kemampuan observasi siswa dan berpikir kritisnya, tetapi juga menumbuhkan empati serta tanggung jawab terhadap lingkungan hidupnya. Melalui keterlibatan langsung, siswa akan lebih mudah mengaitkan pembelajaran geografi dengan kehidupan nyata mereka, sehingga materi terasa lebih relevan dan membekas dalam ingatan. Next, selanjutnya ada mengintegrasikan prinsip. Nah, mengintegrasikan prinsip-prinsip geografi dalam pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah membutuhkan berbagai strategi yang kreatif dan kontekstual supaya siswa dapat memahami konsep dengan mudah melalui pengalaman nyatanya. Guru dapat memulai dengan kegiatan membuat peta sederhana berdasarkan denah lingkungan sekitar yang mengajarkan prinsip lokasi dan tempatnya. Selanjutnya, siswa dapat melakukan pengamatan dan mencatat kegiatan sosial atau ekonomi di sekitar mereka untuk memahami interaksi antar ruang. Guru juga bisa mengajak siswa membuat laporan atau presentasi sederhana tentang hasil pengamatan terhadap perubahan lingkungan, misalnya akibat musim hujan ataupun pembangunan,
kegiatan diskusi kelompok tentang perbedaan wilayah tempat tinggal, teman-teman mereka juga memperkuat pemahaman tentang prinsip wilayah dan pergerakan. Nah, melalui pendekatan integratif ini, siswa tidak hanya menguasai konsep geografi secara teori, tetapi juga mampu menerapkan dalam konteks kehidupan nyata. Next, ada peran guru dalam pendekatan geografi. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang materinya. Sekarang peran gurunya dalam pendekatan geografi ini seperti apa sih? Nah, dalam pendekatan pembelajaran geografi berbasis eksplorasi dan pengalaman langsung, guru berperan sangat krusial. Peran guru di sini berarti sangat krusial sebagai fasilitator dan pembimbing. Nah, guru tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengarahkan siswa untuk aktif terlibat dalam proses penemuan dan pengamatan lingkungan sekitar. Sebagai contoh, guru dapat merancang kegiatan lapangan yang mendekatkan siswa dengan fenomena geografi nyata, seperti observasi alam atau kunjungan ke tempat-tempat yang relevan dengan topik pembelajaran. Selain itu, guru juga perlu menyediakan berbagai alat bantu seperti peta, gambar, ataupun alat cuaca yang dapat mendukung dalam proses eksplorasi siswa. Nah, di samping itu, guru juga harus mendorong siswa untuk bertanya, berpikir kritis, dan berdiskusi, sehingga mereka tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga mampu memahami dan mengaitkan konsep-konsep tersebut dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dengan pendekatan ini, pembelajaran geografi menjadi lebih hidup dan bermakna. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Dari semua pembahasan yang telah disampaikan secara keseluruhan, pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar geografi seperti lokasi, tempat, interaksi, pergerakan, dan wilayah itu sangat penting dalam membentuk cara pandang siswa terhadap lingkungan sekitar mereka. Prinsip-prinsip ini membantu siswa itu mengenali dan memahami dunia nyata di sekitarnya, baik dari segi fisik, sosial, maupun hubungan antar wilayah. Nah, pendekatan eksplorasi dan pengalaman langsung memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dengan cara yang lebih aktif dan kontekstual, menjadikan pembelajaran geografi tidak hanya sekedar teori, tapi juga pengalaman yang bermakna. Melalui kegiatan yang melibatkan pengalaman langsung dan diskusi, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan lebih peduli terhadap lingkungan mereka. Dengan demikian, pembelajaran geografi di tingkat madrasah ibtidaiyah tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter siswa yang peduli dan memahami dunia tempat tinggal mereka. Cukup sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin.